Maka pada saat ini aku ingin mengkisosmu dalam keadaan tidak menggunakan sehelai pakaian pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin sahabat channel Ceria Edukasi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama merenungi sebuah hikayat, yaitu tentang hikayat akhir kehidupan Nabi yang akan dicambuk oleh sahabatnya sendiri. Hikayat ini ditukil dari sebuah kitab yang bernama Kitab Durratun Nasihin, karangan seorang ulama besar, yaitu Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir. Awal mula hikayat ini ketika baginda Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surah An-Nasr ayat 1 sampai ayat 3, yang mana bunyi ayat tersebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika turun ayat tersebut, Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada malaikat Jibril alaihi salam, "Wahai Jibril, aku telah merasa lelah." Dan kemudian malaikat Jibril alaihi salam menjawab, "Akhirat lebih baik untukmu daripada dunia, dan Rabb-mu benar-benar akan memberikanmu rahmat hingga engkau diridhoi olehnya." Ketika itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada Bilal bin Rabah agar menyeru seluruh sahabatnya dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor supaya memasuki masjid. Maka dengan seruan tersebut, kaum Muhajirin dan kaum Ansor langsung berbondong-bondong menuju masjid Rasulullah SAW. Kala itu beliau memimpin salat dan naik ke atas mimbar. Beliau memuja dan menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau berkhutbah yang membuat hati bergetar dan membuat mata menangis. Kemudian beliau bertanya, "Wahai para sahabat, bagaimanakah aku ketika aku menjadi nabi bagi kalian?" Dengan serentak menjawab, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikanmu wahai Nabi. Sungguh engkau bagi kami seperti seorang ayah yang sangat penyayang dan seorang saudara yang sangat tulus dan pengasih. Engkau telah menunaikan seluruh risalah Allah, menyampaikan wahyu-wahyunya dan berdakwah dengan hikmah dan pengajaran yang sangat baik. Kami berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikanmu dengan sebaik-baiknya balasan sebagai bentuk terima kasih sebuah umat kepada nabinya." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para sahabatku, aku meminta kalian dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hakku atas kalian. Siapa saja yang pernah aku dzalimi, hendaklah ia berdiri dan meminta kisos balasan dari sebelum kisos di akhirat kiamat kelak." Ketika baginda Nabi Muhammad SAW berkata seperti itu, tidak ada seorang pun yang berdiri. Lalu Rasulullah SAW meminta untuk kedua kalinya kepada para sahabat, tetapi tidak ada yang berdiri seorang pun. Lalu ketiga kalinya Rasulullah SAW meminta, "Wahai sekalian para sahabatku, aku meminta kalian dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hakku atas kalian. Siapa saja yang pernah aku dzalimi, hendaklah ia berdiri
dan meminta balasan dariku sebelum balasan tersebut ditimpakan kepadaku pada hari kiamat. Ketika suasana yang hening tersebut, sang lelaki di kalangan para sahabat tersebut, lalu dia maju melangkahi kaum muslimin hingga tiba di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, kalau bukan engkau meminta berkali-kali kepada kami, aku tidak akan maju untuk menuntut sesuatu. Lalu Ukasah menceritakan kisahnya, bahwa dia berkata, aku pernah bersamamu dalam sebuah perang ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan kita dan menolong nabinya dalam peperangan tersebut. Dan di saat akan kembali, untaku beriringan dengan untamu, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku pun turun dari untaku dan mendekat kepadamu guna mencium pahamu. Tapi engkau malah menghempaskan pecutmu sehingga membilas pinggangku. Aku tidak tahu apakah itu sebuah kesengajaanmu atau engkau memang hendak memacu untamu, tutur Ukasah radhiyallahu anhu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Ukasah, aku berlindung dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja hendak memecutmu? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Bilal, dan Rasul berkata, wahai Bilal, pergilah engkau ke rumah Fatimah dan bawakan aku sebuah cameti yang aku simpan di rumah Fatimah. Lalu Bilal keluar dari masjid dan pergi menuju rumah Fatimah. Lalu Bilal mengetuk pintu rumah Fatimah radhiyallahu anha. Bilal berkata, wahai putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku diperintahkan oleh ayahandamu untuk mengambil cameti di rumahmu. Lalu Fatimah radhiyallahu anha menjawab, wahai Bilal, apa yang hendak dilakukan ayahku dengan cameti ini, padahal sekarang bukan waktu haji dan bukan juga waktu perang. Lalu Bilal menjelaskan, wahai Fatimah, begitu lalainya engkau dengan kondisi ayahmu sekarang. Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berpisah dari agama ini dan meninggalkan dunia ini serta meminta qisas terhadap dirinya. Fatimah radhiyallahu anha bertanya, wahai Bilal, siapakah yang rela hatinya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan sebuah qisas? Lalu Bilal menjelaskan kepada Fatimah tentang kejadian yang diceritakan oleh Ukasah. Setelah Bilal menjelaskan tentang tujuannya mengambil cameti kepada Fatimah radhiyallahu anha, lalu Bilal bergegas menuju Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Bilal radhiyallahu anhu pun masuk ke dalam masjid dan memberikan cameti tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikannya kepada Ukasah. Melihat kejadian ini, para sahabat semakin geram, dan ketika itu Abu Bakar berdiri dan berkata kepada Ukasah, wahai Ukasah, aku adalah orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku adalah orang yang sangat sering menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kala suka dan duka. Maka pada saat ini balaskanlah qisas yang akan kamu berikan kepada Rasulullah kepada diriku. Tapi ketika Ukasah mendengar perkataan Abu Bakar, Ukasah berkata, aku dipecut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mana mungkin aku akan membalaskannya kepadamu, wahai Abu Bakar. Maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya benar Ukasah, balaskanlah apa yang akan kamu balaskan kepada diriku. Dan engkau Abu Bakar, duduklah, biar aku yang akan menerima qisas ini. Dan duduklah Abu Bakar. Ketika itu berdirilah Umar. Wahai Ukasah,
Aku adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku pada masa jahiliyah pernah memerangi Rasul dan sangat membenci Rasul. Tapi sekarang aku sangat menyayangi Rasul, sehingga siapapun yang akan menyakiti Rasul, langkahi dulu mayatku. Tapi ketika mendengar perkataan Umar, Ukasah langsung menjawab, aku dipukul dan dipecut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana mungkin aku akan membalaskannya kepadamu, wahai Umar. Dan duduklah Umar. Ketika itu berdirilah Utsman, Ali. Dia juga berkata bahwa balaskanlah kisos ini kepadaku, jangan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sama jawaban Ukasah kepada Utsman dan Ali seperti jawaban kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Tak kala itu berdirilah dua cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hasan dan Husain, dan beliau berkata, wahai Ukasah, balaskanlah kisos ini kepadaku. Aku adalah cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus darah daging dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kamu membalaskan kisos ini kepadaku, maka kamu akan merasa puas karena kamu membalaskan kisos ini kepada darah daging Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Ukasah mendengar perkataan Hasan dan Husain sama seperti perkataan Abu Bakar dan para sahabat yang lainnya. Ukasah mengatakan, aku dipukul dan dipecut oleh Rasulullah, bagaimana mungkin aku akan mengkisos kepada orang lain? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, duduklah cucuku, biarkan Ukasah mengkisos kepadaku, karena akulah yang pernah membuat kesalahan ini. Mendengar semua perkataan ini, para sahabat semakin geram dan sangat marah kepada Ukasah. Lalu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Ukasah, cepatlah balaskan kisosmu kepadaku sebelum Allah memurkaimu. Lalu Ukasah mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dulu aku ketika dipecut olehmu, aku tidak mengenakan sehelai pakaian pun. Maka pada saat ini aku ingin mengkisosmu dalam keadaan tidak menggunakan sehelai pakaian pun. Mendengar perkataan Ukasah seperti itu, para sahabat semakin geram, sehingga para sahabat semakin marah kepada Ukasah. Sehingga mereka berkata, bagaimana mungkin Ukasah akan membalaskan kisos ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit. Tak kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membukakan pakaiannya, sementara kaum muslimin semua para sahabat itu menangis dengan sekuat-kuatnya, seraya berkata, apakah Ukasah benar-benar tega ingin memukul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ukasah melihat putih perut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tak ubahnya seperti kapas yang tidak bernoda sedikit pun. Lantas Ukasah pun langsung memeluk dan mencium tubuh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seraya berkata, siapakah orang yang sanggup mengkisosmu, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Lalu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau harus memukulku atau memaafkanku. Ukasah menjawab, aku telah memaafkan engkau dengan harapan Allah akan memaafkanku di hari kiamat nanti. Perlu engkau ketahui, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa memeluk dan mencium tubuhmu dalam keadaan tidak memakai sehelai pakaian pun, ini adalah cita-citaku dari dulu. Bahwa aku telah mendengar engkau bersabda, barang siapa yang mendekatkan dirinya dengan tubuh mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan terlepas dari siksaan api neraka. Lalu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin melihat temanku nanti di surga, maka lihatlah Ukasah. Melihat kejadian itu, para sahabat serentak berdiri dan ingin memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan ketika itu para sahabat bergantian memeluk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sahabat channel Ceria Edukasi yang berbahagia, inilah sebuah kisah yang sangat mengharukan, dan semoga kita yang tidak melihat Rasulullah dan tidak dekat dengan Rasulullah, semoga kita didekatkan oleh Allah dengan Rasulullah walaupun dengan jauh, dengan cara mahabbah kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian hikayat ini, semoga dengan mendengarkannya hikayat ini kita terpicu untuk bisa lebih mendekatkan diri kita dan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi di bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan dilahirkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe biar tidak ketinggalan hikmah dan kisah menarik lainnya.